Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual, secara online dalam mata kuliah Sejarah Indonesia, Masa Kemerdekaan, Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi mahasiswa yang telah memiliki judul untuk bahan makalah. Yang akan tampil pada hari ini adalah pertama Ajka B. Robani, yang kedua M. Rafia Tufail, yang ketiga Arif K. Rahman, dan yang keempat Sari Hasanah. Masing-masing akan tampil presentasi selama 5 menit. Saya ingin memberi kesempatan kepada Ajka B. Robani. Apakah sudah bergabung? Sayang sekali belum ya. Oke, saya akan memberi kesempatan kepada M. Rafiatul Fail. Silakan presentasi dalam 5 menit mulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang akan saya buat yang berjudul Jalan Diplomasi Syahrir dalam 3 periode Perdana Menteri. Saya Muhammad Rafiatul Fail dengan NIM 2001708. Di sini saya membagi materi dalam 3 subjudul. Yang pertama adalah tentu periode pertama, lalu periode kedua dan periode ketiga. Nah, pada periode pertama, Kabinet Syahrir ini berlangsung pada sejak tanggal 14 November 1945 sampai dengan 28 Februari 1946. Nah, semenjak dikeluarkannya maklumat 3 November yang berkenaan dengan pembentukan partai politik, di situ menjelaskan atau menegaskan bahwa Indonesia secara tidak langsung mulai memasuki babak baru dalam sistem pemerintahan. Nah, Syahrir ini kemudian dipilih oleh Bung Karno sebagai formatur kabinet dan kemudian menjadi Perdana Menteri karena Sultan Syahrir sendiri sebagai representatif dari golongan muda dan upaya untuk merubah stigma daripada Belanda yang terus-terusan menuduh kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang kepada sekutu agar sekutu mau membantu mereka untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, di sini pada kabinet pertama, kabinetnya masih bersifat homogen atau masih ya orang-orang dekat dengan Sultan Syahrir, namun berhasil mengadakan perundingan pertama dengan Van Mook. Jadi ketika kabinet itu terbentuk, langsung mengadakan perundingan pertama dengan Belanda yang diwakili oleh Dr. Van Mook. Namun belum sempat Sultan Syahrir ini melanjutkan daripada perundingan itu dalam rapat Komite Nasional Indonesia Pusat, kelompok yang bernama Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka kemudian menyatakan mosi tidak percaya kepada Kabinet Syahrir. Nah, lalu terjadi kekosongan Perdana Menteri atau kekosongan pemerintahan dari tanggal 28 Februari 1946 sampai kemudian Sultan Syahrir ditunjuk kembali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Maret 1946 pada periode kedua yang ditunjuk kembali Sultan Syahrir karena Soekarno menganggap bahwa Sultan Syahrir sejalan dengan Presiden dan Wakil Presiden Hatta waktu itu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam jalur diplomasi. Nah, di sini untuk menekan oposisi yang terlalu kuat seperti periode pertama, Sultan Syahrir kemudian membentuk kabinet yang mulai bersifat heterogen, walaupun pada kenyataannya Sultan Syahrir masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, di mana itu posisi strategis, dan PSI, partainya Sultan Syahrir itu menjadi anggota kabinet terbanyak. Nah, di sini ada kejadian di mana Tan Malaka kemudian ditangkap karena dianggap sebagai mengadakan oposisi yang tidak sehat terhadap pemerintah dan ingin menjatuhkan kabinet Syahrir. Nah, lalu Persatuan Perjuangan dibubarkan. Karena kisruh ini pula, kemudian Belanda mengambil peluang untuk mengadakan konferensi Malino yang melahirkan negara Indonesia Timur. Nah, lalu ternyata simpatisan Tan Malaka ini mungkin masih dendam kepada Sultan Syahrir, kemudian Syahrir diculik, walaupun kemudian dibebaskan kembali,
posisi Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri demisioner dan kekuasaan langsung diambil oleh Presiden Soekarno. Namun status Syahrir masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan berhasil mengadakan pertemuan dengan Lord Hillard, yaitu wakil Inggris, untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari Indonesia dan Belanda. Lalu karena tidak boleh terlalu lama ya kekosongan kepala pemerintahan, maka Presiden Soekarno kembali menunjuk Syahrir sebagai formatur kabinet pada tanggal 2 Oktober 1946 sebagai dan juga sekaligus awal dari periode ketiga kabinet Syahrir. Nah, dalam periode ini berhasil mengadakan perundingan Linggarjati. Walaupun kemudian perundingan Linggarjati memicu pro kontra begitu, namun hal ini diselesaikan oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 1946 tentang penambahan anggota KNIP sebagai upaya untuk menambah dukungan terhadap pemerintah. Nah, ternyata penyelesaian Rafiatul, waktunya sudah cukup. Saya sudah paham apa yang Anda sampaikan. Terima kasih atas penyajiannya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari Arif K. Rahman. Arif, sama waktunya 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurnia Rahman dari 3B dengan NIM 2007380. Di sini saya akan membawakan materi polemik jerih payah rupiah dari Gulden hingga nasionalisasi The Javas Bank. Setelah proklamasi Indonesia pada tahun 1945 untuk penyempurnaan kedaulatan dan penyehatan ekonomi Indonesia, maka Indonesia membutuhkan sebuah mata uang resmi. Jauh sebelum proklamasi, masyarakat Indonesia menggunakan dua jenis mata uang. Pertama, The Javas Bank dengan dua emisi, yaitu emisi gambar Jan Pietersen Koen sebagai contoh uang ini, dan emisi penari wayang. Selanjutnya ada dari pecahan keluaran dari masa penjajahan Jepang, yaitu terdapat 3 emisi, yaitu emisi The Javas Regering, Dai Nippon Teikoku Seihu, dan pemerintah Dai Nippon. Salah satunya contohnya yang saya pegang ini adalah seri Javas Regering. Dengan banyaknya uang kertas yang beredar di masyarakat, pemerintah menginstruksikan kepada Mr. A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan pada saat itu dan buruh percetakan G-Kolf untuk mencari tempat percetakan dan bahan-bahan yang memadai. Terpilihlah pabrik percetakan NIMEF atau Netherlands Indies Metalwaren en Emballage Fabrieken di Malang sebagai tempat percetakan ori pertama. Selain itu, percetakan Balai Pustaka bertugas sebagai desainer dan bahan baku berupa negatif kaca, dan pelukis ori pertama adalah Abdul Salam dan juga Surono. Pada tanggal 1 Oktober 1946, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor SS-1/35, tanggal 29 Oktober 1946, uang ori berlaku secara sah dan diedarkan. Selain itu juga ada uang lama harus dikembalikan ke Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Pos, dan Rumah Gadai. Selain itu untuk rakyat hanya diperbolehkan maksimal memiliki 50 gulden atau rupiah Jepang saja. Di tahun-tahun terjadi agresi militer Belanda, yaitu agresi militer pertama dan agresi militer kedua, pemerintah uang Indonesia tidak dimungkinkan aman dari serangan Belanda dan pengedaran uang dipastikan terputus. Diperparah lagi dengan munculnya uang baru dari Belanda, yaitu uang Nika dan uang federal Belanda. Sebagai contoh, saya mempunyai 2 uangnya, yaitu uang pecahan federal, dan pertama ini adalah uang Nika yang warna merah, 10 Nika, 10 gulden. Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1947 tanggal 26 Agustus 1947 dengan yang berisi tentang metode pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah tertentu untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang berlaku dan sah, dan peredarannya terbatas hanya di wilayah tersebut. Peraturan ini menjadi peraturan dasar untuk percetakan uang orida atau uang Republik Indonesia daerah. Teknik pencetakan uang orida sangatlah sederhana dengan ciri khas tidak memiliki cetak timbul dan tidak memiliki tanda air seperti uang biasanya.
Karena teknik cetakan yang sederhana, maka timbullah pemalsuan uang di mana-mana. Bahkan Belanda mencetak uang orida palsu untuk mengacaukan ekonomi di daerah tersebut. Di masa Republik Indonesia Serikat tahun 1950, Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Syarifuddin Prawiranegara, mengeluarkan peraturan penyeragaman uang orida, gulden Belanda, dan Jepang menjadi uang rupiah seri RIS yang dicetak perusahaan swasta milik Inggris, yaitu Thomas Delaroux. Selain itu, Syarifuddin mengeluarkan sistem gunting Syarifuddin pada uang Belanda di atas 2,5 gulden sampai 1.000 gulden. Sistem ini memotong nilai setengah dari nilainya aslinya dan melarang peredaran keluar dan masuknya uang tersebut dari Pulau Jawa. Seiring dengan singkatnya umur RIS Republik Indonesia Serikat dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tahun 1952 pemerintah kembali mencetak uang baru menggantikan uang rupiah RIS. Dan alhamdulillahnya akhirnya pemerintah mengeluarkan uang rupiah baru, yaitu rupiah seri kebudayaan, dan menjadi uang pertama keluaran yang beratasnamakan Bank Indonesia pasca dinasionalisasikannya DJB atau The Javas Bank. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Arif. Waktu presentasinya sangat tepat, hanya 5 menit. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari Sari Hasanah. Sari, sama waktu Anda 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan, saya Sari Hasanah dengan NIM 2005412 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Pemberlakuan Uang Republik Indonesia tahun 1946 sebagai eksistensi bangsa Indonesia pada masa revolusi. Setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi perekonomian di Indonesia belum teratur. Salah satunya karena terjadi inflasi akibat beredarnya uang asing. Uang asing tersebut merupakan peninggalan zaman penjajahan, yaitu uang Belanda dan uang Jepang. Ketika kedatangan Nika menggaji pribumi yang bekerja di Belanda dengan uang Belanda, dan Nika pun mengeluarkan uang Jepang secara besar-besaran. Nah, beredarnya uang secara besar-besaran ini menyebabkan selisih antara kedua mata uang tersebut. Selain itu, nilai mata uang turun dan harga barang-barang naik sehingga inflasi pun terjadi. Menghadapi situasi perekonomian itu, Syarifuddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKIP, Badan Legislatif Sementara RI, memberikan gagasan kepada pemerintah agar mengeluarkan mata uang sendiri sebagai pembayaran yang sah. Usulan tersebut disampaikan kepada Wakil Presiden Indonesia saat itu, yaitu Muhammad Hatta. Gagasan tersebut direalisasikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu A.A. Maramis, dengan menginstruksikan tim Sarekat Buruh Percetakan Gelkop dan CO Jakarta pada 24 Oktober 1945 untuk mensurvei tempat percetakan uang di Pulau Jawa. Kemudian pada 7 November 1945 dibentuk Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Selama proses pembuatan uang Republik Indonesia ini terjadi beberapa hambatan, di antaranya pertama, sulitnya bahan-bahan pembuatan uang. Hal tersebut karena sudah kita ketahui pada saat itu Nika berusaha merebut kembali Indonesia dan terjadi beberapa pertempuran di Indonesia. Kedua, karena gencarnya serangan Nika ke Jakarta, ibu kota pun maka dipindahkan ke Yogyakarta. Bersamaan dengan hal tersebut, percetakan pun pindah dengan membawa uang-uang yang belum diberi nomor seri, pegawai, dan alat-alat pembuatan uang. Nah, pembuatan mata uang ini merupakan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat dari gagasan pembuatan uang sendiri itu baru dapat diselesaikan setahun kemudian. Dari tahun 1945 baru selesai pada 30 Oktober 1946. Nah, hadirnya ORI ini menjadi bukti persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka, terutama pada masa revolusi saat itu. Oleh sebab itu, setiap tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Uang Nasional. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Sari Hasanah. Anda presentasi sangat efektif, hanya 3 menit ya. Oke, kita telah mendengarkan 3 presentasi karena Ajka Berobani lambat hadir. Jadi mohon maaf Anda tidak bisa presentasi, dengarkan saja pertanyaan atau komentar dari saya sebab saya sudah membaca
slide Anda ya. Oke, dari ketiga presenter tadi, saya akan memberi beberapa catatan termasuk kepada AKB Robani ya. Jadi mohon nanti dijawab kalau ada pertanyaan dari saya. Pertama dari Rafia Tufail. Ya. Jadi menarik bagi saya kalau Anda bicara tentang Sultan Syahrir dan diplomasinya atau kabinet Syahrir dan sebagainya, sebaiknya Anda bicara tentang salah satu buku dan pamflet terkenal dari Syahrir yang menjadikan dia akan menjadi seorang pemimpin terkenal pada masa revolusi dan dianggap sebagai tokoh demokrasi. Itu harus baca buku Perjuangan Kita, Our Struggle. Itu yang nampaknya Anda tidak singgung sama sekali. Dengan Our Struggle itu, Syahrir menunjukkan kepada masyarakat dunia, khususnya sekutu, bahwa Indonesia bukanlah negara fasis, Indonesia bukanlah negara made in Japan, Indonesia adalah negara yang demokrasi. Atas dasar itu, Syahrir dipercaya menjadi Perdana Menteri untuk menunjukkan bahwa termasuk politik yang mau ditempuh oleh Republik yang baru adalah jalan demokrasi. Bukan jalan revolusi atau jalan fasisme atau otoritarianisme. Itu Anda tidak singgung sama sekali. Yang berikutnya, ketika Syahrir melakukan rundingan Linggarjati dan mendapat oposisi dari lawan-lawan politiknya di parlemen, di KNIP, Anda menyebut tapi tidak menganalisisnya. Presiden mengeluarkan PP, Peraturan Presiden nomor 6, 1946. Untuk apa PP itu dikeluarkan oleh Presiden? Nah, itu pertanyaan saya pada Anda. Kira-kira untuk apa PP nomor 6 tahun 46 itu dikeluarkan oleh Presiden? Nah, coba Anda, jangan-jangan Anda nggak paham ya. Nanti dijawabnya, saya akan ke yang lain. Berikutnya Arif, Kak Rahman menyebut nama orang, nama tokoh harus yang betul, Arif ya. Saprudin Prawira Negara, bukan Saripudin ya. Kalau nama saya Suwirta ya, bukan Suwirto. Nah, jadi Saprudin Prawira Negara. Begitu Arif ya, Arif. Nah. Saya tidak melihat judulnya bagus ya Arif ya. Di mana polemiknya tuh, Arif? Jadi Anda itu hanya narasi saja, cerita saja, ada uang merah nikah, ada uang Jepang, ada uang gulden, ada uang rupiah, enggak ada polemik tuh, datar-datar aja. Yang jadi polemik itu kalau Arif bercerita mengapa akhirnya negara Republik Indonesia ini memilih nama mata uangnya rupiah. Bukan ringgit, bukan dinar, bukan keeping apa itu ya. Bukan aset misalnya, bukan gus. Jadi itu yang harusnya jadi polemik. Nah, Anda datar-datar aja ceritanya, jadi nggak kelihatan tuh polemiknya. Jadi pertanyaan saya, coba Arif siapa tahu jadi polemik ya, mengapa Indonesia akhirnya memilih nama uangnya rupiah? Rapiah mah nama rambutan ya. Coba jawab ya Arif ya, kalau bisa. Itu baru polemik tuh. Nanti umat Islam sebaiknya dinar atau apalah gitu. Mungkin kalau itu Anda bisa jawab, bagus tuh ya. Yang berikutnya Sari Hasanah. Sebenarnya sama juga, boleh bantu nanti Arif jawab kalau Anda punya ya. Mengapa akhirnya juga rupiah, nama rupiah yang dipilih. Tapi untuk Sari Hasanah, Anda menampilkan 3 tokoh penting. Muhammad Hatta, Saprudin Prawira Negara, jangan Saripudin ya, Saprudin Prawira Negara, dan A.A. Maramis. Saprudin Prawira Negara bukanlah orang ekonomi, dia ahli hukum. Maramis juga saya pikir Mr. Indirechten, SH sekarang ya, sarjana hukum, bukan susah hirup ya. Hanya Muhammad Hatta saja yang sarjananya ekonomi. Pertanyaan saya pada Sari, selain bisa membantu jawabannya Arif nanti, dari ketiga tokoh tadi, Hatta, Saprudin, Maramis, mana yang paling berperan menentukan sistem keuangan, sistem ekonomi di Indonesia? Saprudin kah, Hatta kah, Maramis kah? Jangan jawabnya Pak Andi Suwirta ya, saya nggak ada urusan.
Oke, terakhir Azka, walaupun Anda tidak tampil karena terlambat, tapi saya sudah membaca pointers Anda. Kalau Anda bicara politik luar negeri Indonesia, Azka, sebaiknya Anda merujuk pada salah satu pidato terkenal Bung Hatta yang akan menjadi ciri identitas politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Pada tahun 48, yaitu mendayung di antara dua karang. Jadi politik Indonesia itu, politik luar negeri Indonesia itu begitu. Setelah pasca Perang Dunia Kedua, terjadi dua kekuatan ideologi besar, demokrasi dan komunisme. Indonesia harus memilih mau ikut ke kekuatan demokrasi yang dipimpin oleh Amerika atau mau ikut dengan kekuatan komunis yang dipimpin oleh Soviet Union. Peristiwa Madiun menunjukkan ingin mengikuti jalan komunis. Sementara Hatta, kalau kita mengikuti kepada salah satu blok, kita akan menjadi objek permainan dari negara-negara besar. Karena itu dia membuat satu pidato terkenal sampai sekarang diapresiasi, yang sampai sekarang disebut politik bebas aktif, mendayung di antara dua karang. Karang demokrasi, karang komunisme. Itu atau mungkin boleh juga disebutnya sebagai antara memilih kekuatan demokrasi atau memilih kekuatan fasisme dan sebagainya. Pertanyaan atau boleh nanti Azka komentari apa yang tadi saya komentari, tapi mungkin sedikit pertanyaan Anda, mungkin Anda tahu bahwa pada bulan Mei 48 ketika Hatta berpidato seperti itu dalam rangka rujuk nasional dengan kekuatan komunis, kekuatan kiri dan kekuatan kanan, akhirnya diselenggarakan apa yang disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Rekonsiliasi Nasional. Pertanyaannya adalah mengapa Hari Kebangkitan Nasional memilih tanggal 20 Mei? Bukan memilih tanggal yang lain. Nah, ini seperti cepat tepat sebenarnya ya pertanyaannya. Tapi Anda boleh analisis mengapa Hari Kebangkitan Nasional yang baru pertama kali diperingati pada 20 Mei 1948 dalam rangka rekonsiliasi dan rujuk nasional memilih tanggalnya tuh 20 Mei. Dan mengapa tanggal itu yang dipilih? Mungkin ada alasan, ada hujah ya. Oke, kita akan mendengarkan komentar jawaban singkat juga ya dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Saya beri kesempatan kepada Rafia Tufail, silakan berkomentar. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk apa Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 1946. Jadi Presiden mengeluarkan itu untuk menambah kekuatan pemerintah, gitu ya, kekuatan partai-partai besar di Badan MIP sebagai upaya untuk menyokong, mendukung daripada pihak pendukung daripada perundingan Linggarjati ini. Nah, dengan adanya perwakilan-perwakilan ini kan jadi suara kepada pemerintah jadi lebih besar gitu. Jadi kekuatan yang kontra dengan perundingan Linggarjati ini secara dalam tanda kutip itu kalah di parlemen gitu. Begitu Pak. Oke, good ya. Itu harusnya dijelaskan tuh bahwa perundingan Linggarjati itu kan harus diratifikasi, harus di-endorsement oleh parlemen. Masalahnya di parlemen itu ada kekuatan oposisi dari Masyumi dan PNI yang menolak Linggarjati. Wah, Soekarno, Syahrir, Hatta berpikir gimana nih supaya gol diratifikasi oleh ditambah anggota parlemennya, bukan menambah anggota partai politik yang besar, menambah utusan daerah, utusan golongan supaya pro kepada perundingan Linggarjati. Setelah ditambah parlemennya tetap juga kalau di-voting itu akan ditolak Linggarjati itu. Disinilah pentingnya pidato Muhammad Hatta, wakil presiden yang marah. Sampai M. Hatta bilang, kalau Anda tidak menyetujui perundingan Linggarjati, pilih dan cari presiden dan wakil presiden yang lain. Soekarno dan Muhammad Hatta mau mengundurkan diri. Nah, jadi itu yang harus Anda analisis ya, bukan menambah
anggota oposisi yang besar, PNI dan Masumi sudah besar, ini ditambah utusan golongan, utusan daerah, sebab kata Presiden, parlemen itu harus mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tidak cukup hanya diwakili oleh PNI, oleh Masumi, oleh partai-partai lain, tapi harus ada utusan golongan, utusan daerah. Tapi setelah ditambah juga, kalau dipoting tetap akan kalah, itu akan ditolak Linggarjati. Nah, disitulah Muhammad Hatta berpidato sangat marah, suruh pilih presiden wakil presiden yang baru, akhirnya dengan terpaksa anggota KNIP di Malang itu mengendos, meratifikasi Linggarjati. Begitu Raffiatu ya ceritanya. Oke, tapi bagus penjelasan Anda. Oke. Arif mau berkomentar? Mau, Silakan. Pak. Silakan, Arif. Ya. Kalau mengenai rupiah ya, kalau kita tarik ke zaman peradaban zaman dahulu bahwa manusia itu berdagang menggunakan perak dan emas. Kalau dalam peradaban barat sering dikenal dengan denarius, denar atau koin emas, dan peradaban timur seperti Mesopotamia, Persia dan Babilonia itu menggunakan perak atau dirham. Nah, kebudayaan itu menyebar melalui India dan dikenal dengan bahasa Sanskerta atau rupiahkam atau rupiah pakai Y. Dan pada masa Indonesia itu sangat kental dengan kebudayaan Hindu-Buddha di India, maka kata rupiah atau RUPYA ini berasimilasi dengan kebudayaan Indonesia, dengan lidah manusia Indonesia menjadi rupiah, tidak ada Y. Ini terlihat sebagai bukti sebagai negara-negara dekat India seperti Maladewa, Seychelles, dan negara-negara lainnya itu menggunakan rupiah atau rupi itu artinya sebagai perak. Ya, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali nih ya. Sari Hasana udah setuju aja tuh ya jawabannya ya. Bagus Arif jawabannya ya. Oke, nanti boleh dalam makalah lengkapnya Anda itu ya, Anda kemukakan dan jangan lupa sumbernya supaya kesannya tidak mendongeng ya. Oke, saya pikir jawabannya. Sari Hasanah mau berkomentar silahkan. Baik Bapak, terima kasih. Menurut saya dari ketiga tokoh yang tadi saya sebutkan, yaitu Muhammad Hatta, Sapruddin Prawira Negara, dan A.A. Maramis, peranan Alexander Andries Maramis adalah yang paling besar. Hal tersebut karena pertama ia sebagai Menteri Keuangan pada saat itu, dan beliau yang merealisasikan gagasan dari Sapruddin Prawira Negara. Tanpa direalisasikan, tentu saja gagasan itu hanya sebatas gagasan gitu. Selain itu, dari cetakan uang itu nantinya ada tanda tangan yang dibuat atau dicetak gitu. Tanda tangan A.A. Maramis itu dicetak atau dibuat dalam uang tersebut. Nah, bagi saya tanda tangan itu menunjukkan tanggung jawab dari A.A. Maramis sendiri sebagai Menteri Keuangan pada saat itu. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Sari Hasanah. Tapi dicek lagi sumbernya ya. Nanti kalau dalam makalah ada penjelasan seperti itu, sumber yang mengatakan Maramis lebih berperan dibandingkan dengan yang lain itu supaya orang meyakinkan, tambah yakin dari penjelasan Anda. Oke, jawabannya. Terakhir Azka mau ngasih komentar atas pertanyaan saya, silakan. Boleh Pak. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak dan rekan-rekan atas keterlambatan saya tadi. Mungkin saya akan menanggapi dulu ya Pak perihal yang pidato dari Bung Hatta gitu, mendayung di antara dua karang itu. Hal itu merupakan tekanan atau seruan lah dari Mohatta itu sebagai pemerintah itu bukan harusnya menjadi objek, melainkan menjadi subjek yang menentukan arahnya diri sendiri. Lalu dia percaya terhadap adagium yang ada di jati diri Indonesia itu sendiri ya, yaitu percaya kepada diri sendiri dan menjunjung dan berjuang atas tenaga dan kesanggupannya diri sendiri. Karena dia itu sosok orang yang anti kolonialisme ya pada dasarnya gitu Mohatta. Lalu kita masuk ke pertanyaan dari Bapak ya, mengapa tanggal 20 Mei itu ditetapkan sebagai Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional?
dan mengapa itu awalnya pada tahun 1948. Nah, pada saat itu Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi, pasokan beras yang menipis, serta gempuran dari pihak sekutu ya, yang kita ketahui itu ada agresi militer pertama dan kedua. Di masa paceklik tersebut, Soekarno mencari suatu propaganda lah yang dapat membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Nah, beliau akhirnya mencari momen ataupun salah satu simbol ya yang dapat mempersatukan negara. Nah, beliau itu menemukan bahwasannya Budi Utomo itu lahir pada tanggal 20 Mei pada 1920 kalau nggak salah. Jadi menurut sejarawan ya Hilman Farid gitu, selain karena adanya krisis ekonomi, pada tanggal 20 Mei 1948 ini bertepatan juga dengan simbol ya, Soekarno itu mencari simbol untuk mempersatukan kekuatan bangsa Indonesia gitu. Dan beliau itu mengapa menjadikan momen pendirian Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada dasarnya Budi Utomo itu sebenarnya Jawa sentris ya, maksudnya masih bersifat sangat kedaerahan. Namun kita bisa melihat gitu, apa yang membedakan organisasi Budi Utomo dengan organisasi lainnya itu dari modernitas organisasi tersebut gitu. Dapat kita lihat dari mekanisme pemilihan ketuanya pun melalui voting seperti itu. Oke, saya pikir cukup jawabannya, Ajka. Terima kasih. Jadi yang harus Anda pahami kan dalam rangka rujuk nasional, rekonsiliasi itu antara pemerintah yang mendapat oposisi dari front demokrasi rakyat yang kemudian berubah menjadi PKI, dan tentu juga dari kekuatan-kekuatan yang lain. Maka tadinya masing-masing pihak ingin mengajukan tanggal pendirian organisasinya masing-masing. Pemerintah, terutama Soekarno, tentu ingin Hari Kebangkitan Nasional itu hari lahirnya PNI. Berapa tuh, 4 Juli atau 27 Juli ya, hari lahirnya PNI. Tentu ditolak oleh umat Islam. Umat Islam ingin hari kelahiran Sarekat Islam yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Orang PKI tentu ingin hari kelahiran PKI, Mei apalah gitu ya. Maka akhirnya karena masing-masing pihak, golongan kiri, golongan kanan, pemerintah tidak sepakat, dicarilah organisasi yang tadi kata Anda Jawa sentris, tapi moderat. Dia bisa diterima oleh semua pihak, oleh orang komunis diterima, oleh orang Islam diterima, oleh orang diterima, maka Budi Utomo. Jadi organisasi moderat yang mungkin tidak berpolitik, tapi karena sikap moderatnya itu yang diterima oleh kekuatan-kekuatan yang tengah berkonflik sebagai Hari Rekonsiliasi Nasional atau Hari Kebangkitan Nasional. Saya pikir konteksnya begitu, walaupun nanti tetap saja sudah ada Hari Kebangkitan Nasional, FDR tetap melakukan pemberontakan juga, menduduki Madiun dan sebagainya ya pada bulan September 48. Hari Kebangkitan Nasional belum agresi militer kedua ya, Ajka. Agresi militer kedua kan Desember 48 setelah peristiwa Madiun ya. Jadi mahasiswa sejarah itu mengemukakan fakta-fakta sejarah, termasuk menyebut nama tokoh sejarah harus tepat ya. Tidak boleh menyebut fakta atau menyebut tokoh sejarah itu tidak tepat. Saya pikir kita sudah menyaksikan presentasi para mahasiswa, termasuk komentar, pertanyaan dari saya dan jawaban dari para mahasiswa juga. Mari kita akhiri sesi presentasi melalui Zoom meeting pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan beralih ke WhatsApp group ya untuk mendengar komentar-komentar teman Anda. Silahkan ditujukan kepada salah seorang yang presentasi atau Anda mungkin sudah membaca slide-nya. Ditunggu komentarnya bagi yang belum presentasi hari ini hingga pukul 9.30.
Kalau Anda tidak berkomentar, tentu Anda tidak dianggap tidak hadir dalam kuliah Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi minggu depan dalam sesi presentasi dengan mahasiswa yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, boleh live ya.